Mampukah Bitcoin menunjukkan bullish dan kembali rally lagi di tahun 2022 dan mendorong semua market kripto kembali bullish? Sekarang ini mayoritas sentimen, teori, news, perbincangan sosial media benar-benar memperlihatkan sentimen yang cukup bearish. Apa yang akan disajikan di video ini akan memperlihatkan opini jujur dari apa yang nampak dari chart, dan juga gua akan buka clue-clue yang pernah gua sajikan di media sosial seperti di Telegram, di Twitter, sehingga kalian bisa memilah-milih strategi apa ataupun pilihan apa yang tepat buat kalian untuk melakukan keputusan selanjutnya. Dan gue juga akan memperlihatkan indikator-indikator yang memperlihatkan kapan nih area bottom untuk potensi membeli atau akumulasi atau mulai serok, dan juga prediksi potensi pergerakan beberapa hari atau beberapa waktu ke depan. So ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time. Dimana pada video kali ini gue akan membahas pergerakan cryptocurrency atau crypto aset yang menurut gue sangat penting banget. Dimana gue di sini akan berbagi hal yang pernah gue riset dan juga opini-opini gue. Buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini, welcome to the community. Jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana aja atau dari mana aja. Dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum ya, dan juga like dulu guys. Kita langsung aja ke chart ya. Kita langsung ke pergerakan chart Bitcoin guys. Seperti yang pernah gue posting di Twitter ataupun yang gue posting di Telegram beberapa bulan ke belakang ini, ada beberapa indikasi yang memang secara chart menunjukkan terlihat sangat jelek. Pada saat 44.000 ya, ini udah menunjukkan indikasi-indikasi jelek. Dan juga selanjutnya gue posting mengenai ini. Tapi ini menurut gue itu skema terburuknya. Mungkin gue akan bahas nanti di akhir ya, karena ini ada kaitannya dengan .com bubble. Ini ada perbandingan dengan crypto bubble dengan .com bubble. Yang pertama kita lihat dulu yang ini guys ya. Sekarang ini kalau kita langsung buka chart Bitcoin pada tahun 2022 ini, pergerakan sekarang ini guys, ini berpotensi sekali terjadi dead cross. Lihat, ini mungkin bisa terjadi minggu depan atau beberapa hari ke depan. Dan ini kalau kita lihat-lihat, ini masuk ke dalam 4-year cycle atau 4-year cycle. Ini terjadi setiap 4 tahun sekali kalau kita lihat-lihat. Di tahun 2014, dilanjutkan 2018, dilanjutkan sekarang berpotensi di 2022. Apakah ini kebetulan? Dan kalau kita kaitkan juga dengan halving pun sama ya, terjadi 4 tahun sekali. Yang terjadi di 2016, 2020, dan nanti di 2024. Nanti kita akan bahas kaitkan dengan yang ini. Kita kembali lagi ke sini. Apabila terjadi dead cross, yaitu si MA50 dan MA200 bersilangan dalam time frame 3 hari ini setiap terjadinya dead cross, ini selalu terjadi koreksi dalam average kurang lebih 50% guys. Kalau kita lihat-lihat ke historinya, di tahun 2018 saat dead cross down 53%, saat 2014 terjadi dead cross down 64%. Jadi apakah Bitcoin ini juga dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan, minggu atau hari ke depan, bisa terjadi seperti itu? Dan juga gue lingkari mengenai ini. Kita berada pada posisi RSI atau Relative Strength Index, bisa dibilang belum berada pada area oversold ya. Sedangkan apabila RSI berada pada area oversold, yaitu di bawah poin 30, paling ideal di bawah poin 27 ya, ini biasanya cenderung Bitcoin menemukan area bottomnya atau menemukan area posisi paling ideal untuk kita membeli atau mulai lagi akumulasi ya. Jadi yang kita harapkan, karena kan gue bilang kemarin kan pada video sebelumnya, bulan-bulan kebelakang ini gue selalu himbau untuk kalian jangan all in, selalu punya cash. Seperti gue bilang, gue sedia cash saat itu 50%-an ya. Dan sekarang gue menurunkan lagi, gue lebih risk off. Sekarang cash gue di atas 60%. Tapi ini not financial advice guys ya.
Jadi gua berharap apabila terjadi penurunan di sini, terjadi crash lanjutan, mungkin minggu depan atau kapanpun bisa terjadi, kita nggak bisa prediksi kapan harinya bisa terjadi. Nah, dan apabila RSI ini menunjukkan sudah berada pada area di bawah 30 atau idealnya di bawah 27 nih ya, mungkin ini di area sini menandakan mungkin bisa terjadi area bottom, bisa menjadi area potensi buat kita mulai akumulasi guys. Dimana saja yang berpotensi ini bisa terjadi. Seperti yang pernah gua bahas pada video sebelumnya, ada kemungkinan bisa di area pertama untuk kita akumulasi ya di area 29.000 atau 28.000. Di area situ juga ideal untuk akumulasi pertama, jangan all in juga. Mungkin bisa mulai dari situ. Terus kita cocokkan nanti apakah di sini di saat Bitcoin turun sampai area 29.000 atau 30.000, RSI ini menyentuh atau menunjukkan area-area oversold atau menyentuh area lebih dari 27 poin, itu mungkin waktu yang oke, ideal buat kita mulai akumulasi. Meskipun ya, kalau kita lihat-lihat dari historis sejarahnya, di saat terjadi dead cross dan jatuh, terjadi konsolidasi di sini di area bottom ini terjadi rata-rata lumayan panjang, lumayan lama. Contoh yang tahun 2018 dia konsolidasi dari saat dead cross sampai ke mulai break MA50-nya itu terjadi hampir 137 hari atau kurang lebih 4 bulanan ya, kurang lebih 4 bulan setengahan. Terus yang tahun 2014 saya terjadi dead cross dan terjadi konsolidasi di area bottom, di area terbawah. Dia terjadi konsolidasi kurang lebih 290 hari. Berarti kurang lebih 9,5 bulan. Jadi taruhlah ini benar-benar terjadi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya, dari historical yang pernah terjadi, yang kita bisa sebut ini adalah bisa dibilang Fourier cycle atau setiap 4 tahun sekali terjadi crash. Ini berkemungkinan ya konsolidasi kurang lebih di atas 4 bulan mungkin. Ini 4 bulan sampai nggak sampai setahun ya. Itu hope yang pertama. Jadi apakah kalian siap, kuat mental melanjutkan perjuangan kita ini investasi? Apa kalian siap? Jadi di situ kalian harus menyiapkan mental ya. Jadi kalian bangunlah psikologi kalian atau mental kalian untuk mental investor, siap-siap gitu guys. Dan seperti yang gue selalu himbau, selalu gunakan uang dingin ya, karena bahaya guys seperti kayak gini. Situasi kondisi ya seperti ini, di saat makroekonomi sedang ombang-ambing, geopolitik, terus juga potensi terjadi resesi global, krisis global ya. Kita nggak ada yang tahu kan di depan terjadi apa. Jadi selalu gunakan uang dingin. Dan juga terus kalau kita misalkan mengukurnya, taruhlah kita average kan ya 50% nih. Ini 60%, ini 53%, ini 46%, ambil rata-rata 50%. Berarti kalau kita tarik dari sini, dari MA200 ya, 50%, potensi juga sampai ke area sekitar 20.000 juga. Jadi kalaulah area serok pertama ini dia tembus lagi, ya kita harus siap lagi untuk next mungkin kemungkinan serok selanjutnya di area 20 ribuan. Jadi menurut gua worst case scenario ya di area sini ya 20 atau 19 ribuan. Dan di sini kalau kita lihat juga di sini ada support. Nah, lanjut kalau kita mengacu tadi ke perhitungan kurang lebih bisa sampai 4 atau 5 bulan ya. Kita kaitkan juga dengan teori halving. Nah, kalau kita lihat posisi sekarang Bitcoin kan sekarang berada pada area ya sekitaran 36 ribuan ya. Kalau kita lihat dari chart ini, yang kalau kita kutip dari King Roach ya, bottom cycle yang dia buat berdasarkan Bitcoin halving, ini potensi terjadinya bottom itu terjadi di area Juni ya. Atau bahkan mungkin menurut gua Juli atau Agustus. Atau bahkan menurut gua November malah. Kenapa? Karena menurut gua mungkin nanti sentimen Piala Dunia akan mengangkat
katalis mengenai kripto, karena banyak sekali sponsor kripto yang masuk di FIFA. Dan juga kalau kita lihat dari chart ini juga menunjukkan area bottomnya di sekitaran kurang lebih 21 ribuan ya guys ya. Seperti yang pernah gue bahas pada video beberapa bulan ke belakang, dimana ini menuju pada MA200 weekly ya. Ya, karena setiap bottoming rata-rata Bitcoin itu menyentuh atau berkonsolidasi di area MA200 weekly ya. Jadi itulah area bottom yang berpotensi berkemungkinan terjadi terhadap Bitcoin. Dan terus yang terakhir ini guys, gue ada sebuah kekhawatiran yang lebih parah. Gue sempet posting mengenai potensi terjadinya pengulangan chart dari Amazon yang pada saat itu sempat terjadinya .com bubble. Lihat, secara chart dari moving average dan juga time frame, kalau kita lihat ini hampir serupa. Di sini juga membentuk higher high ya. Di sini juga membentuk higher low ya. Dan di sini juga MA50-nya berpotongan di area-area yang cukup sama. Dan juga secara RSI juga guys, lihat, menunjukkan pembentukan yang sama juga, membentuk sebuah falling wedge ya, dan berkelanjutan. Ini hal yang menurut gua lebih parah lagi, karena yang ini berpotensi Bitcoin itu bisa turun sampai ke area 10 ribuan bahkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadinya dulu yaitu .com bubble. Jadi di sini gua sedikit jelaskan apa itu .com bubble. Jadi .com bubble itu adalah sebuah bencana ekonomi yang bermula dari kemajuan teknologi internet. Jadi saat itu pada tahun 2000 guys. Atau bisa dibilang awalnya bermula sejak awal tahun 98. Di saat munculnya internet dan juga munculnya perusahaan-perusahaan startup yang mengadopsi internet dan menggunakan domain .com saat itu. Jadi bisa dibilang saat itu .com bubble. Nah, apa yang membuat rusaknya market saat itu ya? Jadi saat itu financial market, jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan embel-embel teknologi internet yang listing di bursa ya. Dan saat itu hampir semua perusahaan yang listing di bursa itu naik sangat signifikan, bahkan ada yang sampai ribuan persen. Jadi bisa dibilang ini valuasinya udah sangat berlebihan. Bahkan bisa dibilang susah banget untuk dihitung secara PE to ratio seperti itu ya. Dan bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan saat itu yang belum secara ekonomis, secara pendapatan dia itu untung, tapi secara sahamnya, secara market value-nya di value sangat berlebihan. Dan pada saat itu ada embel-embel yang namanya new economy ya, di saat munculnya internet pada awal pada zaman itu. Dan juga diikuti juga saat itu dengan nilai suntikan interest rate pada 98 itu sangat rendah. Dan ini juga terjadi pada Bitcoin pada tahun 2020 guys ya. Kalau kita ingat, pada tahun 2020 setelah terjadinya COVID-19, the Fed atau Federal Reserve menurunkan suku bunganya itu 0 sampai 0,25% ya. Sehingga terjadinya banyak spekulasi di market. Sama halnya juga yang terjadi pada saat itu, saat terjadinya .com bubble, dimana market value itu udah nggak jelas guys, gila-gilaan. Rally gila-gilaan naiknya, sama juga kayak Bitcoin saat itu naiknya juga rally gila-gilaan. Ini kalau kita tarik dari 2020 ya, setelah the Fed menurunkan interest rate, dia kalau kita tarik dari bottomnya aja, Bitcoin itu kalau kita tarik sampai ke 2021 aja, sampai awal 2021, dia naik hampir 1500%. Itu luar biasa. Kita bandingkan juga dengan Amazon saat itu di tahun 98 ya, saat the Fed juga menurunkan interest rate, dia naik hampir 2800% dan turunnya hampir 100% ya, atau sekitaran 95%-an. Nanti gua akan perlihatkan cuplikannya ya, mengenai bagaimana itu bisa terjadi si .com bubble itu. Dan saat itu juga
awal terjadinya .com bubble setelah The Fed menaikkan suku bunga, sama halnya yang terjadi juga saat ini. Dan diikuti juga setelah beberapa negara pada tahun 2000 itu mengumumkan bahwa negaranya resesi, terjadi krisis ekonomi. Nah, kalau kita tonton, ini ada apa yang menyebabkan terjadinya .com bubble. Kalian juga bisa cari sendiri video-video yang membahas apa yang menyebabkan terjadinya .com bubble. Kalian cek di YouTube ya. Ini salah satunya ya. Kalian bisa baca sendiri, ini juga ya, ada translate-nya. Kalian bisa baca. Yang pertama nih ya. With an increasing stock price reinforcing people's initial decision to buy more of the stock. Common to the second stage of a bubble, investor confidence reaches an all-time. Tuh, ya, di saat interest rate diturunkan ya, ini sama yang terjadi dengan tahun 2020. Yang gua baca di sini, ini terjadi banyak sekali spekulator ya yang terjadi pada market sehingga terjadinya confidence yang sangat besar sehingga market all-time high. Ya sama terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 ya. Market kripto ataupun market saham sama. High as prices in the market begin to explode with more and more people looking to cash in on the emerging opportunity. The trouble is, some of the hype is genuine, but which bit to believe? Despite doubts about the underlying value of these investments, many began to be drawn to them largely through a fear of missing out. You could call it stock market FOMO. Extreme investor enthusiasm continued to drive prices up to levels that were not supported by fundamentals, but instead rested on psychological factors, irrational exuberance, and overconfidence. Growing enthusiasm people share as the prices continue to rise. With the year turning to 2000 and the US Federal Reserve announced plans to aggressively raise interest rates. Nah, di sini awal terjadinya meletusnya .com bubble ya. Plans to aggressively raise interest rates. The 2000 and the Y2K computer bug no longer a worry. The US Federal Reserve announced plans to aggressively raise interest rates. This led to major stock market volatility as analysts disagreed on whether or not technology companies would be affected by higher borrowing costs. Ya, dimulai dari kenaikan interest rate. Ini sama yang terjadi juga di market sekarang, ya kan? On March the 10th, the Nasdaq had reached an all-time high of more than 5,000 points, a five-fold increase in 5 years. Just 3 days later, news broke that Japan had once again entered a recession. Nah, setelah kenaikan interest rate diikuti juga dengan resesi. Nah, ini juga potensi yang bisa terjadi terhadap perekonomian global kali ini ya guys ya. Apalagi diikuti dengan geopolitik, adanya perang juga guys. When a global event such as that occurs and significantly damages investor confidence, many people start panic selling. With no more investors willing to buy at elevated prices and a massive sell-off underway, the bubble had burst. Once a bubble has burst, it will not inflate again. The panic that follows a bubble can be devastating. Often, this fear and uncertainty can spread to other asset classes. Ya, jadi intinya gitu guys ya. Mungkin kalian ngerti. Jadi itu skenario terburuknya. Tapi ya belum tentu itu bisa terjadi guys ya. Belum tentu menurut gua. Dan juga kalau kita kaitkan, sekarang juga kan banyak kalau bisa dibilang kripto itu adalah new economy ya. Bisa dibilang ya menjual harapan untuk kita bahwa kripto ini akan menjadi sebuah new financial economy ya, sebuah digital ekonomi yang akan bisa menggantikan sistem perekonomian global, sistem keuangan global. Itu kan yang dijadikan narasinya, narasi utamanya. Sama halnya juga pada saat tahun 2000 guys. Ini yang dijadikan narasi utamanya pada saat itu. Tapi itu pada tahun 2000 pun tidak semuanya. Saat terjadinya crash, perusahaan-perusahaan .com itu semuanya gulung tikar, tidak semuanya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kembali merangkak naik lagi ya. Contohnya seperti Amazon ya, Microsoft dan lain-lain ya. Yang gue lihat juga sekarang. Jadi apabila ini benar-benar terjadi crash guys, jadi di saat nanti benar-benar market crypto tuh anjlok ya, akan ada yang namanya mungkin hampir 90% akan benar-benar jadi debu atau benar-benar nggak bisa kita harapin lagi atau tiba-tiba menghilang ya. Dan hanya sebagian kecil ya menurut gue yang akan kembali lagi.
Jadi hati-hati apabila kalian akan melakukan dollar cost averaging atau akan memulai melakukan serok ya. Buat gue pribadi, gue akan lebih cenderung mencari ke koin-koin kripto yang mungkin blue chip ya. Jadi mungkin menurut gue, mungkin antara Bitcoin, Ethereum, menurut gue sih itulah yang mungkin menurut gue yang lebih safe lah, yang lebih aman menurut gue buat gue coba serok. Kalaupun memang terjadinya .com bubble, crash yang sangat lebih besar lagi, itu kembali returnnya akan sangat lebih luar biasa besar. Contoh Amazon ya, karena tadi gue singgung mengenai Amazon. Nah, ini yang kalau kita lihat dari chart Amazon saat itu ya, dimana dia turun sampai 95%an ya guys ya. Tapi setelah crash .com bubble, dia kembali recovery-nya ini luar biasa gila. Jadi meskipun market crypto akan terjadinya crash seperti .com bubble, tapi tetap secara long term ini akan return bahkan bisa puluhan ribu dalam jangka waktu bertahun-tahun ke depan. Jadi secara long term mungkin bisa kembali lagi, tapi mungkin tidak semuanya menurut gua. Ini contoh dari apa yang telah terjadi dengan .com bubble pada Amazon. Dimana chart yang kalau kita bandingkan di gambar tadi ya, yang ini ya, di area sini ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita zoom out, ini potensi koreksinya ini sangat panjang banget ya. Ya gitu guys. Jadi ini adalah apa yang pernah terjadi 20 tahun ke belakang ya. Karena ini juga kenapa mungkin bisa terjadi seperti itu, kalau kita lihat The Fed ini menaikkan suku bunga atau interest rate ini bisa dibilang tertajam dalam kurun waktu 22 tahun. Di dalam kurun waktu 20 tahun ke belakang ini adalah kenaikan interest rate tertingginya. Kayak ya, jadi itu guys pandangan dari gua dan juga apa yang gua baca dari chart dan juga apa yang gua riset. Jadi silakan kalian tuangkan komennya di kolom komentar di bawah ya. Jadi di sini gua tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun memberikan harapan besar ataupun memberikan kalian saran beli ataupun jual ya, tidak ya. Dan selamat juga buat teman-teman yang udah cuan dari analisa gua, seperti yang gua rekomenkan di Twitter ataupun di Telegram ya, untuk beberapa short beberapa waktu ke belakang ini. Dan ya banyak sekali yang udah cuan ribuan %, congrats ya. Buat yang kalian belum tahu ya, silahkan aja lihat channel Telegram ya. Buat yang kalian belum pernah nonton, silahkan kalian kunjungi, follow juga Twitter dan juga channel Telegram, oke? Jadi itu video dari gua kali ini ya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.